Oke teman-teman, di sini saya akan mengerjakan soal UTS untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Nah, untuk soalnya di sini berkaitan dengan bahasa pemrograman C++. Untuk soal nomor 1 yaitu jelaskan syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Nah, untuk syarat-syarat penamaan sebuah variabel di sini yang pertama yaitu nama variabel boleh diawali dengan huruf kapital mulai dari abjad Z sampai dengan abjad A sampai dengan abjad Z. Atau kita juga bisa menggunakan huruf kecil mulai dari abjad A sampai dengan abjad Z, dan bisa juga menggunakan karakter garis bawah atau underscore. Itu untuk syarat yang pertama. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu tidak bisa menggunakan spasi kosong. Jika kita menginginkan jarak antar kata atau mau menghubungkan dua kata, kita bisa menggunakan karakter underscore atau garis bawah. Itu untuk syarat yang kedua. Kemudian untuk syarat yang ketiga di sini nama variabel tidak boleh diawali dengan operator aritmatika atau angka ya. Itu untuk syarat yang ketiga. Kemudian untuk syarat yang keempat di sini nama variabel boleh lebih dari 31 karakter, tetapi cuma 31 karakter pertama yang akan dianggap berarti walaupun semua karakternya dibaca. Kemudian untuk syarat yang kelima di sini nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci atau keyword dalam bahasa pemrograman C++, contohnya seperti cout, cin ya, yang masih berkaitan dengan bahasa C++ ya. Itu programnya akan error kalau kita gunakan nama variabelnya seperti itu. Oke, di sini itu untuk syarat-syaratnya. Kemudian di sini untuk syarat yang kedua, soal nomor 2, yaitu tentukan apakah variabel-variabel berikut sudah sesuai syarat penamaan sebuah variabel atau tidak ya. Nah, untuk syarat yang pertama, nama variabel yang pertama yaitu 2 merdeka. Nah, di sini seperti syarat-syarat yang saya bilang bahwa nama variabel tidak boleh diawali dengan angka ya. Nah, maka yang pertama ini salah. Saya tandai warna merah untuk yang salah. Kemudian yang kedua yaitu Merdeka Jaya. Nah, di sini juga salah karena saya tandain dulu. Di sini salah karena seperti tadi saya bilang pada syarat-syaratnya ya. Jika kita menginginkan jarak antar kata atau ingin menggabungkan dua kata, kita bisa menggunakan karakter garis bawah atau underscore. Jadi untuk Merdeka spasi Jaya ini salah ya untuk nama variabelnya. Kemudian di yang bagian C yaitu Merdeka 2. Nah, di sini nama variabelnya benar ya. Karena penamaan sebuah variabel itu bisa juga menggunakan angka ya. Tapi angkanya jangan di awal karakter. Ya, angkanya itu bisa di tengah atau angka karakter kedua nama variabel itu bisa ya. Nah, contohnya di sini itu Merdeka 2. Ini karakter 2-nya ada di akhir kalimat ya. Akhir nama variabel. Jadi yang bagian C ini memenuhi syarat ya. Kemudian yang bagian D. Yang bagian D juga memenuhi syarat di sini. Yaitu nama variabel di sini Yaitu nama variabel di sini memenuhi syarat karena menggunakan karakter garis bawah untuk menggabungkan kata deret dan bilangan di sini ya. Jadi seperti syarat yang saya bilang, jika kita menginginkan jarak antar kata atau mau menggabungkan dua kata, kita bisa menggunakan karakter underscore atau garis bawah. Seperti itu. Ya, jadi yang D ini benar. Kemudian yang bagian B yaitu bilangan add ya. Nah, di mana di sini itu karakternya nama variabelnya salah ya, karena di sini karakter yang bisa digunakan untuk nama variabel itu cuma underscore saja ya. Selain dari itu maka maka karakter yang lain itu tidak bisa ya, atau kalau kita pakai maka programnya akan error ya. Jadi karakter yang bisa kita pakai untuk nama variabel itu cuma underscore atau garis bawah itu ya. Selain dari itu maka salah ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 di sini jelaskan maksud instruksi dalam bahasa C++ di bawah ini. Instruksi ini bisa muncul di bagian manapun dari suatu program. Oke, kita masuk yang A pertama di sini. Nah, di sini dia membuat suatu variabel ya bertipe data char dengan nama variabelnya yaitu A. Kemudian variabel A di sini bisa kita gunakan ya, bisa kita panggil untuk berikan inputan ya. Dan tipe data ini ditulis di dalam fungsi utama ya. Jadi fungsi utama baru kita tulis nama variabelnya, deklarasi nama variabel ya. Jadi ini berada di dalam fungsi utama. Untuk yang tipe data yang bagian A ini ya. Jadi tipe data char, di sini variabelnya A, kemudian variabel A ini bisa kita panggil untuk berikan inputan. Kemudian ditulis di dalam fungsi utama.
Kemudian yang bagian B yaitu define P 3,14. Nah, define di sini berarti nilai dari variabel P di sini itu merupakan nilai yang tidak bisa dirubah atau nilai konstantan ya. Nah, kemudian format penulisannya ini berada di luar fungsi utama. Tapi kita bisa panggil variabel P ini di dalam fungsi utama ya. Dan nilai-nilainya itu ya. Jadi kita bisa pakai variabel P di sini ya. Jika kita mau kali gitu ya buat suatu program gitu ya. Nah, biasanya P ini adalah rumus untuk menghitung volume kubus ya. Masalah. Nah, itu. Kemudian di bagian C. Bagian C di sini if ya. Jadi ada sebuah kondisi ya. Ini sambung di bawah ya. Kondisinya ada si outnya terlulus ya. Jadi if di sini jika nilai yang kita berikan ya di sini inputan yang kita berikan terhadap variabel nilai ya. Jadi saya udah misalkan sini input yang kita berikan variabel nilai di sini 80 ya, maka di sini output yang akan dihasilkan yaitu lulus ya. Nah, kenapa lulus? Karena 80 itu kan lebih besar atau sama dengan 76. Maka kondisi bagian if ini benar ya. Maka dia akan menghasilkan bahwa lulus. Nah, contohnya kalau kita di sini inputnya 70. Nah, kalau kita inputnya 70 di sini, apakah 70 itu memenuhi kondisi di mana nilai itu lebih besar sama dengan 76? Apakah 70 itu lebih besar atau sama dengan 76? Tidak ya. Maka di sini salah ya, kondisi yang ada di ini salah. Nah, maka yang akan dieksekusi yaitu else ya. Jika tidak di sini, maka dia akan menampilkan bahwa tidak lulus di bawah sini. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk yang C. Jadi C itu adalah kondisi menggunakan if else ya. Kemudian untuk yang di bagian D-nya ini, ya ini juga sebuah kondisi menggunakan switch case ya. Nah, di mana switch di sini dipanggillah variabel bilangan di dalam sini ya. Bilangan 2 ya, jadi memiliki bilangan 2 di sini. Nah, bilangan 2 di sini itu akan diberi inputan ya, akan diberi inputan jika inputan yang dikasih itu 1 ya. Maka case 1 ini ya akan dieksekusi ya. Maka akan dieksekusi. Di sini kalau kita beri inputannya 1, maka di sini kelompok output yang akan dihasilkan yaitu kelompok ke-1 ya. Karena tadi kita beri inputan pada bilangan 2 di variabel bilangan 2 di situ itu 1 ya. Maka kelompok ke-1 di sini yaitu karnivora gitu ya. Nah, itu kalau kita input variabel bilangan 2 itu nilainya 1. Kemudian jika kita beri inputan terhadap variabel bilangan 2 di sini yaitu 2, maka yang akan dieksekusi di sini yaitu case 2 ya. Oh ya, saya lupa. Di sini ada break ya. Nah, break ya. Kalau break itu berarti kalau case 1-nya sudah dieksekusi atau sudah dijalankan, maka dia akan stop di situ. Ya. Jadi tidak akan lanjut lagi ke case berikutnya. Ya, jadi fungsi break untuk menghentikan ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Misalkan tadi kalau inputan yang diberikan terhadap variabel bilangan 2 yaitu 2, maka outputan yang akan dihasilkan yaitu di bagian case 2 ini. Maka hasilnya yaitu maka akan dicetak yaitu kelompok kedua yaitu herbivora ya. Karena bilangan 2 tadi kita beri inputannya 2 ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia input nilainya selain 1 dan 2, misalkan 3 di sini. Nah, maka di sini apakah case 1 ini tidak akan dijalankan karena inputannya 3 ya. Case 1-nya tidak dijalankan, ini case 2 ini juga tidak dijalankan ya. Karena kondisinya salah, bukan 2 atau 1 ya. Maka di bagian default di bawah sini yang akan dijalankan yaitu data masukan salah gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk kondisi switch case yang ada di nomor 3 bagian D. Oke, ini kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 di sini buatlah algoritma untuk melakukan penyeleksian lulus atau tidak lulus. Tidak lulusnya seseorang mahasiswa dengan ketentuan bobot 25 di sini. Oke, di sini saya akan buat dalam bentuk Word ya. Oke, di sini ya, jadi seperti sini saya coba buat logikanya bahwa yang pertama di sini kita akan mendeklarasikan sebuah variabel yaitu nama variabelnya itu nilai. Kemudian di sini kita akan beri inputan terhadap variabel nilai di sini. Nah, setelah kita sudah beri inputan di sini, maka akan diseleksi di sini. Akan diseleksi jika nilai yang kita berikan terhadap variabel nilai di sini itu lebih besar atau sama dengan 76 ya. Maka dia akan menyatakan bahwa
maka dia di sini akan mencetak lulus di sini ya. Di sini akan cetak lulus. Nah, kemudian yang bagian B-nya, jika nilai yang diperoleh kurang dari 76 ya. Nah, ini kan logikanya kita langsung bisa buat dalam satu. Ini bisa kita pakai di else ya. Tanpa kita harus nulis lagi kondisinya. Jadi kita langsung di sini. Jika nilai yang dihasilkan itu kurang dari 76, maka dia akan gagal. Atau bisa kita pakai yang bagian kondisi pertama di bagian else-nya itu. Jadi kalau seleksi di sini nilainya kurang dari 76, maka dia akan tampilkan di sini gagal. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5 di sini. Nah, soal nomor 5 di sini, buatlah algoritma dengan notasi pseudocode dan flowchart untuk memecahkan masalah berikut. Yang pertama, menghitung volume kerucut. Yang kedua, menampilkan deretan bilangan Fibonacci. Dan di sini saya menggunakan Word aja ya untuk menampilkannya. Oke, jadi yang pertama sih ada pseudocode untuk logika algoritma untuk menghitung volume kerucut ya. Jadi yang pertama di sini kita deklarasikan judul program kita, kemudian di sini ada variabel p, nilainya itu 3,15 bertipe data float ya. Kemudian juga ada variabel volume di sini, nilainya itu 3,1/3 bertipe data float juga. Kemudian di sini kita juga buat variabel jari-jari tinggi bertipe data ya, integer. Kemudian di sini akan dibaca variabel p, volume, jari-jari dan tinggi. Nah, kemudian sini akan mengalami suatu proses di mana volume akan dikalikan pi, kemudian dikali jari-jari, dikali jari-jari lagi, dikali tinggi. Jadi ini rumusnya ya. Nah, setelah itu maka akan dicetak volumenya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk di sini untuk dalam bentuk flowchartnya, di sini ada terminal ya, ada terminator di sini. Kita mulai, kemudian sini kita deklarasikan, kita buat inputan dan outputan ya. Ini ada input deklarasi nilai pi, kemudian sini juga ada inputan untuk deklarasi nilai ya, volume sebenarnya itu ya. Kemudian di sini juga masukkan nilai jari-jari, masukkan nilai tinggi. Setelah itu akan ada proses di bawahnya. Setelah proses itu dilakukan, maka di sini akan tampilkan volumenya dan di sini selesai. Kurang lebih seperti itu untuk logikanya dalam bentuk flowchart dan pseudocode untuk yang volume kerucut. Sekarang kita buat yang menampilkan deret bilangan Fibonacci. Oke, kita buka kembali Word-nya ya. Oke, di sini kita sudah buat untuk algoritma menggunakan pseudocode ya. Jadi kita deklarasikan programnya, nama programnya, kemudian sini kita deklarasikan variabel ya, ada i, n, Fibonacci, i ya. Dan ini bertipe data integer. Kemudian sini kita akan buat deskripsi bahwa inputan n ya. Kemudian sini ada if kondisi, jika i di sini sama dengan 0 atau i sama dengan 1, maka di sini akan dicetak Fibonacci i sama dengan 1, i sama dengan i ya. Maaf. Nah, kemudian sini ada else ya. Dimana jika kondisinya salah, maka di sini akan muncul while i itu lebih besar 1 dan i itu lebih besar n. Kemudian di sini akan lanjut ke Fibonacci i ya, sama dengan Fibonacci i dikurang 1 ditambah Fibonacci i dikurang 2. Nah, kemudian di sini akan dicetak Fibonacci i-nya. Kemudian di sini i sama dengan i1 ditambah 1, kemudian selesai. Nah, itu dalam bentuk pseudocode. Kemudian di sini kita buat dalam bentuk flowchart. Nah, di sini ada terminator mulai, kemudian setelah mulai kita inputkan nilai n di sini. Kemudian nilai n di sini akan diseleksi ya. Melalui seleksi ini, jika nilainya benar, maka di sini dia akan menemukan Fibonacci i sama dengan i ya. Yaitu i nya nilainya 1 ya, maka dia akan menemukan 1. Kemudian di sini dia akan mencetak Fibonacci i-nya di bagian situ ya. Nah, jika nilainya salah, maka di sini dia akan menampilkan jika nilainya salah sini dia akan lanjut ke kondisi berikutnya di mana i itu lebih besar 1 dan i lebih kecil n ya. Jika kondisinya benar, maka ya di sini dia akan turun ke sini di Fibonacci 0 sama dengan 0 ya. Kemudian dia akan turun lagi ke Fibonacci i sama dengan 1. Setelah melalui proses i sama dengan 1, maka di sini dia akan melalui proses berikutnya yaitu Fibonacci i sama dengan Fibonacci i dikurang 1 ditambah Fibonacci i dikurang 2. Maka di sini dia akan mencetak Fibonacci i-nya.
Kemudian di sini I akan ditambahkan 1. Nah, seterusnya sampai programnya terpenuhi ya. Sampai input yang kita berikan terhadap N di sini itu terpenuhi ya. Nah, setelah itu jika sudah selesai maka dia akan selesai di sini. Ini sama juga yang tadi ya. Cetak infinity I di sini maka dia akan selesai di N. Situ ya. Di terminator selesai. Nah, kurang lebih seperti ini untuk flowchart untuk menghitung deret Fibonacci ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 5. Jadi sudah selesai di sini ya. Jadi itulah jawaban saya terhadap soal-soal UTS ini. Mungkin segitu saja. Terima kasih.